Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertemu anak-anakku, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun tahun ini kata masanya dihilangkan, jadi nama kegiatannya di Jawa Barat adalah pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya pengenalan lingkungan sekolah dengan cara daring seperti ini tidak maksimal. Pasti kamu juga tidak merasa nyaman, sama guru-guru juga kami di sini tidak merasa nyaman karena ini benar-benar di luar kenormalan. Biasanya begitu ada masa MPLS, bagus suasana di sekolah, kakak-kakak kelas kalian juga ikut aktif. Sekarang pun aktif, tapi hanya beberapa saja tim dari OSIS. Biasanya mereka beberapa kali rapat, tapi untuk kali ini ada mereka juga rapat, tapi untuk yang mendukung kegiatan MPLS daring ini hanya beberapa saja tim kreatif. Nah, tim kreatif ini nanti ada dalam salah satu materi Bapak hari ini, yaitu tentang pembinaan karakter bangsa. Tapi sebelum lebih jauh ke materi, perkenalkan dulu, nama Bapak Epan Supandi atau biasa dipanggil Pak Epan saja, EPAN, tidak pakai F, tidak pakai P. Gini ngaranna jadul, memang begitu. Sunda banget. Karena memang kelemahan orang Sunda itu tidak bisa membedakan bunyi F dengan bunyi V. Ya, semuanya jadi P. Contohnya nonton film di SCTP. Jadi antara F dengan V tetap saja berbunyi P. Nah, di biodata Bapak ada di situ ya nama Bapak. Kemudian tempat tanggal lahir juga ada. Di situ ada tayangan anak. Di anak-anak ya. Ya. Nah, tidak usah diingat-ingat tanggalnya, tapi kalau mau diingat ya nanti berarti tanggal 2 April yang mau ngasih hadiah silakan ya. Bapak belum punya kulkas 2 pintu belum? Mobil 6 pintu belum? Kemudian alamat Bapak dari dulu masih di situ, ya itu Bapak alamat itu dari tahun 2001. Ya. Kemudian tupoksi Bapak dari tahun 2013 sampai sekarang adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, mulai tugas di sini tahun 2008. Ya, berarti kamu masih di SD tahun-tahun itunya. Rata-rata anak-anak yang ini tahun berapa lahirnya nih? Yang sekarang kelas 10 teh? 2005. Berarti 2008 Mbak TKG acan. Ya, berarti Bapak termasuk udah tua nih ya. Nah, pendidikan terakhir Bapak di Jakarta yaitu dulu sebutnya IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tapi sekarang sudah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Pelesetannya Universitas Nangka Jatuh, kadang-kadang di ekstrimkan lagi Universitas Neraka Jahanam. Tapi tidak seperti itu ya. Dulu nama kampusnya adalah IKIP, bertetangga dengan Universitas Indonesia. Tapi kemudian Universitas Indonesianya mengalah, pindah ke kota Depok. Ya. Untuk materi hari ini, remaja yang berkarakter, nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini sebetulnya Bapak juga bingung nih ya anak-anak. Kalau Bapak live berarti Bapak sih enak, cuman mungkin kamu jadi ini nih, boros pulsa nih, boros kuota ya. Tadinya mau langsung saja di sebar materinya, tapi untuk karakter kalau hanya membaca ya kurang kena ya. Nah, itu ada foto Bapak dengan anak-anak kakak-kakak kamu multimedia. Sekarang udah pada lulus mereka. Dulu Bapak ngajarnya waktu di kelas 12 di multimedia berapa ya, T1 2 kalau tidak salah. Ya. Sebetulnya dengan semua kelas akrab, hanya pas momen hari guru waktu itu kalau tidak salah, anak-anak MM yang kebetulan dekat dengan Bapak minta difoto bareng. Itu sekilas perkenalan dengan Bapak. Ya, nanti di kelas ada lagi. Kalau tidak salah menurut jadwal Bapak nanti kebagian ngajar kelas 10 akuntansi dan pemasaran. Nah, makanya sengaja Bapak tampil sekarang supaya dari kompetensi lain yang kebetulan Bapak tidak ajar, ya minimal kenal lah ya, sebab tak kenal maka tak sayang, kadang-kadang tak negor juga ya.
Kena teu wawuh malengos bae lain guru urang cenah teh ya. Tah, hal-hal seperti itu juga termasuk karakter ya. Jadi pada anak-anak sekalian, salah satu karakter yang akan disampaikan dari kita adalah salah satunya adalah santun ya. Jadi selama kamu menjadi keluarga besar SMK 1 Rancah, nah, berarti semua teman dan semua guru termasuk TU sampai Satpam dan yang bagian bersih-bersih itu semua keluarga kita ya. Semuanya harus disapa, ditanya, ditegor, minimal senyum ari papendak mah nya. Jadi ulah kena lah saya tambah tukang sapu, lah saya tambah lain guru urang, bapak eta mah bapak ibu mah bapak eta nah jangan sampai ada bapak eta bapak itu, bapak matematika, bapak olahraga, ibu PAI, naon ibu PAI itu, ya jadi jangan sampai seperti itu. Nah, selama 1 jam ke depan bapak di kegiatan MPLS ini mendapat materi remaja yang berkarakter ya. Kata-kata karakter bahasa lainnya mungkin sikap, perilaku, dalam bahasa agama kita lebih dikenal sebagai akhlak ya. Akhlak mulia yang biasa kalau di anak-anak yang dari MTS itu akhlakul karimah. Bapak tidak akan membahas tentang itu ya. Karena secara umum kamu sudah tahu. Nah, di beberapa tahun terakhir ini materi karakter memang sering diangkat. Ini mana diangkat deui atawa kumaha teh ieu teh? Ya. Jadi begini. Dari dulu sifat baik, karakter-karakter yang hebat itu tidak hilang. Hanya saja sejak tahun 1999 ya, keterbukaan informasi. Jadi yang kamu dengar, yang kamu tonton di televisi, di mana-mana, yang baiknya banyak, yang tidak baiknya banyak juga. Nah, jadi untuk menjaga itu agar kita semua tetap baik, maka pendidikan karakter, pengenalan karakter, pembentukan karakter itu harus terus diingatkan. Ya, sifat manusia adalah lupa. Ya, kalau tidak diingatkan lupa. Sholat pun kalau tidak diingatkan lupa. Tapi kalau makan tidak diingatkan tidak lupa, alhamdulillah. Mandi kadang-kadang lupanya. Ini ngomong-ngomong ada pada mandi semua belum nih? Ya, kakak-kakak yang ada di studio ini, di studio telekonferen, alhamdulillah sudah karasep ya. Mandi semua sudah mandi. Mudah-mudahan kamu juga tidak mentang-mentang belajar dari rumah, MPLS dari rumah. Perek keneh ieu mandi ge perek. Nah, itu salah satu karakter ya. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Kemudian yang dimaksud dari materi Bapak ini adalah supaya kita semua ingat kembali ya karakter yang diharapkan dari kita semua, kamu remaja. Ya remaja sote ayeuna nanya isukan maka kamu jadi orang tua. Nah, jangan sampai jadi orang tuanya lupa karakter. Makanya dari sekarang, dari anak-anak, dari remaja terus-menerus diingatkan. Tidak hilang karakter bagus, hanya memang bersaingnya dengan karakter tidak bagus sekarang cukup masif ya. Zaman Bapak anak-anak dulu, Bapak lagi sekolah, itu yang ditayangkan di televisi hanya yang baik-baik saja ya. Malahan lebaran beda hari pun tidak pernah ditayangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak terkesan terpecah. Tapi sekarang dengan kebebasan informasi, yang demo bari anarkis ya, merusak fasilitas umum ada tayangannya ya. Yang nangkep jambret digebugan ada tayangannya ya. Belum lagi yang makin rame yang ditangkap-tangkap KPK ada tayangannya ya. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kamu tonton itu yang baiknya banyak, yang tidak baiknya juga terlihat. Ya, zaman Bapak dulu yang tidak baik itu tidak ditayangkan di televisi, ya. Jadi kalau sensor televisi ada positifnya juga, hanya ditayangkan yang baik-baik saja sehingga masyarakat tidak terpengaruh untuk mengikuti tindakan-tindakan yang tidak baik. Kan ya, kalau dilihat sekarang nonton bola ricuh, ngaruksak, nurutan di Ciamis gitu, ya. Tapi tidak pernah terjadi, alhamdulillah, ya, alhamdulillah di yang pencipta sepak bola di wilayah Ciamis
alhamdulillah tidak pernah dan mudah-mudahan jangan pernah bertindak anarkis. Kemudian untuk materi Bapak berikutnya dari Kementerian Pendidikan ada yang diharapkan kumaha sih? Satu, karakternya yang diharapkan religius, Bapak sebutkan dulu ya semuanya. Kemudian sehat, kemudian cerdas, kemudian produktif. Ya, jadi Bapak ulangi materi yang disampaikan pada hari ini. Pertama adalah religius, keduanya sehat, ketiganya cerdas, dan keempatnya produktif. Jadi dari banyak karakter itu saja dulunya empat dulu. Tetapi sebelum Bapak masuk ke yang 4 itu, sebetulnya kita masyarakat Sunda juga sudah ada karakter karuhun, ya, karakter orang-orang tua zaman dulu. Naon eta? Ada cager, bager, bener, singer, pinter. Nah, jadi hampir sama dengan yang 4 tadi, ya. Jadi di dalam filosofi masyarakat Sunda, pembentukan karakter manusia itu ada 5, ya, cager. Nah, berarti kan sehat-sehat juga nya sama dengan yang tadi. Nanti Bapak sambungkan masing-masing. Jadi cager itu berarti sehat lahir, sehat juga batin, ya. Sehat lahirna kumaha? Ya awakna sing jagjag, ya. Jangan ada penyakit, ya, jangankan penyakit berat, borok ge ulah aya, ya. Nah, supaya teu aya borok, teu aya panu, teu aya garatel, berarti kan menjaga kebersihan, ya. Itu salah satu karakter juga, ya, cager. Cager batinnya atau sehat batinnya gimana? Ya, sementara jadi manusia itu kan tidak hanya raga, tidak hanya badan, malah yang paling penting sampai ke alam akhirat nanti justru batinnya, jiwanya, rohaninya. Nah, rohaninya pun harus disehatkan, ya. Minimal dikasih makan. Makanya kalau acara agama disebut siraman rohani. Amih kumaha disiram? Amih teu layu. Ya, sebab kalau tidak disiram nya layu, nya paeh, ya. Tanaman itu, ya. Manusia diibaratkan seperti itu, ya. Jadi kalau dari kecil tidak terkena sentuhan siraman rohani, ya jiwanya kering, ya. Jiwanya lupa akan hal-hal yang baik, ya. Akalnya jadi terganggu, ya. Akal itu kan dari bahasa Arab akal. Akal itu tali pengikat kayu bakar. Mun urang mah jang nalian suluh, ya. Makanya dalam apa maksudnya itu? Supaya tidak berantakan, ya. Jadi kata akal itu dari bahasa Arab, dari kata dasar tali untuk mengikat kayu bakar. Dalam bahasa Sunda, tali jang mengket suluh. Nah, maksudnya apa? Supaya suluhnya tidak berantakan. Supaya apa yang ada di diri kita tidak berantakan, ya. Makanya di baju orang Arab tuh di bagian kepalanya suka ada ikat kepala yang bulat. Itu jangan namanya akal, ya. Dalam bahasa Arab namanya akal. Supaya apa? Ya supaya tidak terbang itu penutup kepalanya, ya. Jadi intinya kata akal itu memang ya harus disehatkan, akal juganya harus disehatkan, harus dilindungi. Itu masuk dalam kategori cager, ya, dalam filosofi orang Sunda. Jadi sebelum pinter, cager dulu, sebab dengan sehat semua aktivitas bisa dilakukan. Mau ke sekolah kalau sehat mah alhamdulillah lancar. Kan menurut pengalaman kalau kita sakit, ya bujang-bujang hayang ka sekolah, ti kamar hayang kacai ge terganggu, ya. Mau sholat terganggu, ek abdas tiris hari keur demam mah kalah teu abdas. Tayamum, ya. Tayamum kunaon hari keur gering, ya. Yang ada di kamar saja, ya. Tapi kita yang biasa tinggal di wilayah Ciamis dan sekitarnya anu cur-cor cai, kalau tayamum kayaknya kurang afdol. Ya, cai mah aya, ya, seueur, apalagi sekarang nih, ya. Masih sudah secara hitungan BMKG sudah musim kemarau, tapi ternyata alhamdulillah Allah masih mencurahkan rahmatnya berupa air hujan, air gerimis. Jadi biasanya bulan-bulan Juli sudah mulai susah air, sekarang mah alhamdulillah masih relatif masih banyak di wilayah-wilayah tertentu di Ciamis. Malah kalau tidak salah di televisi ada tuh kebakaran hutan di Sumatera, parem ku hujan mah. Jadi kalau Allah sudah menurunkan kekuatannya, waduh,
apapun yang dipusingkan oleh manusia yang menghabiskan banyak biaya, dengan hujan satu malam beres kebakaran hutan di Aceh ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran hutan. Eta teh duka kebakaran, duka dibakar ya. Gini hutan ayo bae kebakaran. Bapak melenceng dulu nih, ini masalah religius juga. Sebetulnya ada keuntungan orang membuka pertanian dengan cara dibakar ya. Yang pertama murah dibandingkan dengan ditebang. Ditebang itu orang Sunda menyebutnya disenso. Padahal senso itu tidak ada dalam bacaan produknya. Itu adalah cain saw. Cain itu rantai, saw itu gergaji. Ya, cuman orang Sunda selalu disederhanakan. Cain saw itu bahasa Inggris ya. Cain itu rantai, saw itu gergaji. Jadi gergaji rantai. Kan orang Sunda ngamun naon eta senso. Ya. Jadi kalau kamu cari bacaan senso itu di alatnya moal aya. Ya. Tapi ka belut buluan moal aya. Yang ada itu cain saw bahasa Inggris. Gergaji rantai. Orang Sunda mah senso geus nu entengna bae lah. Ya. Nah, daripada disenso ya atau ditebang kan mahal tuh lama. Nah, kalau dibakar kan murah, modal korek satu biji. Ya, kumpulkan daun-daun kering, jadi murah. Yang kedua cepat. Ya, dibandingkan dengan ditebang satu-satu cepat. Nah, retak habis. Nah, yang keduanya hasil bakarannya bermanfaat jadi pupuk. Jadi jangan heran kalau geuning hayu bae kebakaran hutan, sanes eta teh diduruk gitu teh nya. Hanya saja yang jadi masalah yang tidak berkarakternya adalah itu oleh pemerintah dikasih izin 50 hektar, nu didurukna 200 hektar. Apa alasannya? Tidak sengaja atau susah matiinnya. Ya, hese mareuman. Nah, itu yang tidak berkarakternya ya. Jadi dalam kebakaran hutan melenceng dulunya itu juga sama, ada karakter yang tidak baik di situ ya. Meskipun tujuan membakar hutannya tadinya baik ya, supaya lahan pertanian dibuka dengan murah, dengan cepat dan bermanfaat jadi gemuk ya atau jadi pupuk. Nah. Kemudian masih di karakter orang Sunda yang setelah cager adalah bager. Apa sih bager teh? Ya bager teh disukai banyak orang ya. Orang kalau yang disebut bager kan berarti tindak tanduknya diakui oleh umum, tidak menyalahi norma-norma ya. Yang menyalahi norma-norma dalam bahasa Sunda kan disebut pika sebeleun. Ya. Jadi yang pika sebeleun ini ya kamu udah tahu sendirilah ya, sebagai remaja sekarang menginjak umur 15, 16, 17 udah bisa. Kan salah satu orang yang tanda-tanda orang dewasa yang mau dewasa, remaja dan dewasa adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas ya. Jadi kamu dalam proses mau menuju ke situ ya. Jadi bukan hanya yang benar dan salah saja, tapi yang boleh tidak boleh dan pantas tidak pantas dibicarakan atau dibahas ya. Itu tentang bager. Biasanya kan anak-anak yang bager ini oleh guru sok disayang dalam arti diingat-ingat ya. Oh si eta mah bager gitu. Si eta mah bager. Bukan sok merian sesuatu bukan ya. Tapi ya di kelasnya bisa mengikuti apa yang seharusnya dilakukan di kelas gitu kira-kira ya. Kalau di kelas, kalau di masyarakat ya tidak menimbulkan hal-hal yang batur mantang ambek. Ya, nu bager teh ya kamu bisa tahu sendirilah ya. Yang ketiga dalam filosofi Sunda adalah bener. Nah, bener teh ini berarti taat dengan aturannya, aturan yang ada dimanapun. Sebab tidak ada masyarakat di dunia ini yang hidup tanpa aturan. Ya, bagaimana cara manusia hidup bebas dari aturan? Hidupnya sendiri, tidak boleh dengan orang lain. Ya. Tarzan dalam komik Tarzan, cerita fiksi Tarzan. Tarzan pun ada aturan meskipun hidupnya dengan gorila ya. Nah, apalagi pas Tarzan sudah jadi berbudaya manusia ya. Tapi kalau mau hidup tanpa aturan ya bikin negara sendiri ya, bikin lembur sendiri, bikin sekolah sendiri, bebas namanya. Selama kita hidup dengan orang lain, nah kita harus supaya masyarakat teratur dibuatlah aturan. Aturan itu bukan buat mengikat ya, tapi supaya masyarakat teratur. Sebab semua orang punya prinsip ingin hidup semau gue,
Sama, Bapak juga ingin prinsip hidup semau gue. Datang ke sekolah maunya bebas, terserah saya, ya. Pakaian di sekolah bebas, terserah saya. Ngajar tidak ngajar bebas, terserah saya. Nah, itu mah yang tidak ikut aturan. Kalau Bapak hidup sesuai kesenangan Bapak, kamu hidup sesuai kesenangan kamu, berantakan masyarakat. Ya. Murid sesuka-suka murid, kepala sekolah sesuka-suka kepala sekolah. Ya, kemudian satpam sesuka-suka satpam, mual benar masyarakat. Ya. Makanya supaya masyarakat rapi, benar, ya teratur, maka dibuatlah aturan. Jadi kalau kamu nanti masuk ke SMK Rancah, ningki yuk, ini rambut kudu pondok, ya. Terutama yang laki-laki, ya, itu salah satu karakter. Apakah ada hubungannya rambut gondrong, rambut pendek dengan kecerdasan? Memang tidak ada. Hubungannya dengan karakter, ya, dengan tabiat, dengan akhlak. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Bisa kamu protes, ini apa hubungannya nih rambut gondrong dengan rambut diwarna-warna dengan kecerdasan? Ya memang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Kecerdasan mah urusannya dengan belajar, ya. Nah, tapi dengan karakter itu sangat berhubungan. Jadi nanti kalau kamu yang kemarin Bapak lihat waktu lagi PPDB penerimaan peserta didik baru, ada yang rambutnya bekas di warna-warna, ada yang rambutnya masih gondrong. Nanti kalau sudah belajar efektif di SMK, ya rambutnya dirapikan, ya. Itu salah satu pembentukan karakter. Karakter apa? Satu, karakter rapi. Dua, karakter taat pada aturan. Dan memang dimanapun kita hidup ada aturannya, ya. Tidak ada yang tidak ada aturannya. Di kumpulan para preman pun ada aturannya, ya. Atasan bagaimana terhadap bawahan, junior bagaimana terhadap senior, ada. Di semua komunitas apapun aturan mah ada, ya. Masing menurut kita masyarakat preman dari kata free man, manusia bebas, ya. Kan itu sama juga tuh, orang Sunda kan gitu juga. Free man, free bebas, man manusia atau laki-laki. Free man, jadi preman. Ya, itulah hebatnya orang Sunda tuh, ya. Jadi bahasa Inggris disundakeun, ya. Seperti kata keeper dari kata keep, K-E-E-P, keep menjaga, tambahkan er penjaga. Tapi orang Sunda lu K-I-P-E-R. Kiper, maneh jadi kiper. Maneh jadi back itu kan tulisnya B-A-C-K, ya. Bacak. Tapi kalau kita bikin susunan pemain, kamu jadi back. Back aja, ya. Nah, itu hebatnya orang Sundanya. Orang print saja jadi ngeprint. Print itu kan mencetak, ya. Bahasa Indonesia adalah mencetak. Bahasa Inggrisnya print, P-R-I-N-T. Nah, ke orang Sunda disundakan ngeprint. Bebas lah, ya. Kemudian juga ada sewa teren, R-E-N, rental. Orang Sunda ngomongnya mana ngarental. Ya, padahal itu dari bahasa Inggris rent, ya. Artinya menyewa, ya. Nah, orang Sunda mah hebat. Inggris disundakeun hade, ya. Bahasa Indonesia disundakeun, nah kadang-kadang jadi beda arti, ya. Sampai dengan nyampai jadi beda tuh. Ya, artinya jadi beda. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Mudah-mudahan masih tetap setia mendengarkan siaran dari SMK 1 Rancah. Yang ketiga yang keempat, ya, dalam filosofi Sunda adalah singer. Nah, singer ini bukan bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Inggris artinya dari kata sing lagu, singer penyanyi. Dalam bahasa Inggris singer itu gampang dititah, ya, gampang dipiwarang, tidak susah bergerak. Ya, intinya kalau ada orang lain minta tolong, guru-guru minta tolong, orang tua minta tolong, kamu tidak alah atuh dak keheula atau kadang-kadang atuh. Nah, anak-anak kan suka begitu tuh. Ya, dipiwarang ka warung, dipiwarang ngepel, dipiwarang nyetrika, dipiwarang jajait, dipiwarang ngewur hayam, dipiwarang masak. Lah, tuh si teteh, tuh si aa manya abi wae. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Singer dalam bahasa Sunda artinya adalah, ya, daekan, ya, kersaan. Jadi daekan itu dalam hal positif, bukan dalam kabeh asal daekan, jangan, ya. Jadi tidak susah kalau disuruh diminta tolong orang. Dan kalau kamu minta tolong orang, nah, menurut pendidikan karakter dalam bahasa Sunda pakai kata punten pangnyandakeun anu. Jadi jangan pangnyandakeun. Kalau ujug-ujug pangnyandakeun kan kesannya perintah.
ya. Kamu jadi atasan. Tapi kalau punten itu kamu minta tolong. Dalam bahasa Indonesia tolong. Tolong dong matikan suara TV-nya. Tolong dong bawakan air ke sini. Tolong dong, jadi kata-kata tolong. Nah, setelah itu dalam pendidikan karakter ucapkan terima kasih, nuhunnya. Ya, jadi kalau kamu mau pinjam pulpen, pinjam penggaris, pinjam tip X ke teman, punten nambut tip X. Ya. Nambut lo ya. Itu kalau penggaris bisa nambut. Bedanya minjem dengan minta, kalau minjem itu kembali utuh. Kalau minta pasti ada yang berkurang. Ya, kalau pisau itu bisa minjem. Nah, kalau pulpen dipakai 2 hari 2 malam, nginjem ternyata pasti diuihkeun saat. Nginjem tip X. Bahe pakai nyoretan meja. Nah, itu pendidikan karakter yang tidak benar tentunya. Jadi di SMK Ranca itu meja sering sekali dicat supaya bersih. Tapi baru sebentar ujung-ujung kayak tulisan-tulisan yang macam-macam ya. Ada tulisan nama, ada tulisan puisi, ada tulisan grup kamu, ada tulisan kelas, ada juga gambar-gambar tidak sopan ya yang ada di meja-meja itu. Jadi itu tadi ya, singer itu ya jangan susah kalau diminta tolong ya. Yang kelima, bahasa Sunda untuk filosofi Sunda untuk karakter adalah pinter. Jadi pinter bukan tujuan utama ya. Pinter mah proses. Ya, pinter mah juga tidak jaminan orang pinter itu nanti setelah lulus SMK kerja paling duluan, tidak juga. Ya. Pinter itu hanya bermanfaat kamu cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru dimanapun di tempat kerja ya. Orang-orang yang pintar itu cepat beradaptasi. Masuk ke tempat kerja, misalnya kamu di sini jurusan sepeda motor. Ternyata kamu dapat kerja di bagian yang urusannya dengan elektronik. Kalau kamu tergolong orang pintar, ya kamu cepat beradaptasi. Ya, cepat beradaptasi. Jadi keunggulan orang pintar adalah ketika menemukan hal-hal baru atau hidup di lingkungan yang baru, itu cepat sekali beradaptasi. Beda dengan orang yang belum pintar ya. Yang belum pintar itu biasanya rada rineh tanya beradaptasinya dengan hal-hal baru nate ya. Nah, berikutnya Bapak akan masuk ke materi yang dikasih oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, yaitu karakter yang 4 tadinya yang kamu mudah-mudahan udah nulis, tapi tidak nulis pun tidak apa-apa. Dan yang pentingnya prakteknya ya. Yang pertama religius. Religius ini dari bahasa Inggris religion. Religion itu bukan agama, dalam bahasa Inggris artinya kepercayaan. Ya, hanya di Indonesia sering diartikan sebagai agama. Olalah, kita sepakati saja ini cara beragama yang baik ya. Kebetulan memang dari Bapak tahun 2008 masuk ke SMK Ranca, agama murid Bapak semuanya Islam. Alhamdulillah ya. Waktu Bapak belum pindah ke sini, masih jadi guru SMP, ada sempat 3 orang murid yang 2 agamanya strip, alias Islam henteu, Kristen henteu, Hindu henteu, Buddha henteu, Konghucu henteu. Jadi pas Bapak lihat di KTP mamahna, agama dalam tanda kurung tanda strip. Ya. Ya, anehnya. Jadi ada agama yang agama titik 2 gininya di KTP kan nama, alamat, agama. Tak agama nanti kan kalau kita Islam. Nah, itu mah yang orang tua murid Bapak mah ada tanda kurung, cuman di tengahnya tanda strip. Ya agama naon. Nah, itu mah yang oleh orang Indonesia disebut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu diajak ngobrol, ya gitu teh ya. Abdi mah Islam nyerap, Kristen nyerap, Hindu nyerap, Sunda Wiwitan nyerap. Ya, jadi Sunda Wiwitan itu agama tradisional orang Sunda. Itu di masyarakat Baduy ada Sunda Wiwitan, ya namanya Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa Kejawen, kalau di Sunda biasanya Sunda Wiwitan. Nah itu dulu ada murid Bapak 2 orang yang agamanya bukan Islam, jadi bukan agama resmi yang ada di negara kita. Nah kalau tidak salah 2 tahun yang lalu pemerintah Indonesia juga mengakui, jadi boleh di KTP ditulis agama kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi boleh. Apakah mereka Islam? Henteu. Kristen? Henteu. Hindu, Buddha, Konghucu? Henteu ya. Jadi mereka adalah agama kepercayaan. Bentar, ada gangguan. Bentar ya, ini ada gangguan, ada penggemar nih. Bentar, masih
Kita lanjutkan. Yang religius itu pernah di televisi ada Bapak Kurai Shihab bilang kalau mencari teman gitu, pilihlah yang agamanya bagus. Agamanya itu bukan nilai agamanya ya, yang pelaksanaan beragamanya bagus. Meskipun dia bukan orang Islam. Ya. Dan orang yang cara beragamanya bagus pasti akhlaknya benar, pasti. Ya. Mau teman kamu itu orang Kristen, Bapak waktu sekolah di Jakarta banyak murid-murid Kristen, ya. Mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, selama dia memegang agamanya dengan baik, pasti akhlaknya bagus. Ya, jadi salah satu saran dari Pak Kiai Haji Kurai Shihab yang diamini oleh Bapak, ya betul, ya. Jadi kalau kita punya teman, carilah yang praktek agamanya oke. Pasti moal sasab hirupna, ya. Apapun agamanya, apalagi kalau teman kita Islam. Makanya kan dalam agama kita ada istilah nasihat, kalau kita bergaul dengan tukang ikan pasti kita jadi bau hanyir. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya lumayan lah kita dapat wanginya gitu ya. Intinya apa? Ya pilih-pilihlah teman bergaul. Ya, jadi nanti selama di SMK Rancah 3 tahun, pilih teman-teman yang menurut kamu bisa menyelamatkan kamu nih selama di sekolah. Bisa membantu dalam belajar, bisa membimbing ketika di ekstrakurikuler. Ya, jangan salah pilih teman, sebab kalau salah pilih teman, aduh, ya, sing ingat karena surat An-Nas yang terakhir, minal jinnati wan nas. Jadi kita itu diganggu oleh jin dan manusia. Ketika kita diganggu oleh jin mah alhamdulillah ya, ngan ngarayu wungkul. Ya, jadi jin mah hanya memindah merubah kereteg hate dalam bahasa Sunda. Ya, jadi merubah niat kita itu jin. Tapi kalau manusia atau teman, wah jangan ledek lah, ya gitu bae embung hayu, nah gitunya. Atau kadang-kadang metot, atau kadang-kadang memfasilitasi kabur ti sakola pangdiangkat gentaraje. Tah eta mah kerjaan teman, bukan kerjaan setan. Ya. Jadi ternyata dalam hidup ini yang mengganggu kita dalam kehidupan sok salah jalan itu setan mah hanya sekian persen, ya. Nu nyelakakeun mah justru teman, ya. Karena teman mah nya moyok, nya ngajak, nya moyok, nya memfasilitasi, ya. Kadang-kadang ya gitu, kalau kita tidak mau lah banci loh, lah penakut, lah cenah moal kukumaha ieu. Itu teman, bukan setan itu ya. Jangan terlalu nyalakan setan. Sebab kalau manusia sudah terpengaruh itu lebih kejam dari setan ya. Jadi carilah teman-teman yang praktek beragamanya oke. Ya, insya Allah selama 3 tahun di SMK nanti kamu akan ya hidupnya aman-aman saja ya. Jadi religius itu maksudnya ya. Ya syukur-syukur kalau kamu sholat wajibnya tidak pernah tertinggal. Kemudian selalu ikut berjamaah, nanti di sekolah itu kan ada sholat zuhur dan sholat asar ya berjamaah, alhamdulillah. Nah, biasanya kalau anak-anak yang kalau kebetulan bapak sholat bareng berjamaah, ya yang sering ada di masjid itu ya secara umum memang kelakuannya bager ya. Nah, jadi benar kata guru agama, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Gini anu sholat ngaco keneh, tah eta mah nu make sistem STMJT cenah, sholat terus maksiat jalan. Ya. Jangan diikuti itu banyak. Jadi itu mah sholatnya belum benar-benar sholat. Itu mah sholatnya masih definisi sholatnya dari takbir sampai salam. Padahal definisi sholat yang luas dari salam sampai takbir. Ya. Jadi dari setelah assalamualaikum at-tahiyat berakhir, selama hidup itu kamu seperti sholat. Nanti ketemu takbir lagi, sholat berikutnya, gitu ya. Nah itu yang disebut mendirikan sholat itu yang itu. Kalau mengerjakan sholat itu dari takbir sampai salam, ya itu mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat dari salam sampai takbir deui. Dari salam subuh ketemu takbir duhur, dari salam duhur ketemu takbir asar dan seterusnya. Nah itu loh mendirikan sholat. Ini mun sholat hoyong bisa mencegah perbuatan keji dan munkar tanu eta. Susah memang, ya susah. Apalagi remaja kan, aduh. Masih dalam bahasa Indonesianya mencari jati diri. Nuku masih mencari jati diri, kabeh yang diajaran. Mun kieu kumaha nanti setelah ketemu oh gitu. Oh, ieu teh merugikan. Oh, ieu teh alus euy tah gitu ya. Jadi
Remaja memang begitu ya. Adatna ya. Kadang-kadang lagi kelas 10 bager, kelas 11 jadi beda. Ya, jadi rada-rada ngarujitkeun, tapi jarang seperti itu. Yang banyak itu kelas 10 rada-rada musingkeun, kelas 11 12 jadi bager, alhamdulillah. Nah, itu yang diharapkan. Malah yang diharapkan dari kelas 10 sampai kelas 12 bager terus ya. Tapi kan manusia tidak pernah sama ya. Apalagi kamu datang dari berbagai SMP, dari berbagai keluarga, dari berbagai daerah. Orang yang satu rumah malah anak kembar saja belum tentu sama 100% kan? Ya. Nah, jadi dimaklum. Itu tentang religius ya. Religius itu syukur-syukur kamu bisa rajin beribadah. Tapi religius yang paling bagus mah ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kan katanya kita tidak boleh bangga dengan sholat kita, wirid kita, karena itu buat kita sendiri ya. Religius yang bagus itu kita bermanfaat buat orang lain. Makanya dalam beberapa surat Al-Quran itu selalu direndengkan iman dan amal soleh ya. Itu dalam banyak surat. Iman dulu, nah, iman kumaha tuh. Nah, nanti perdalam dengan guru agama. Rukun iman kan ada 6 tuh, ya. Yang keduanya amal soleh. Amal solehnya apa? Ya, kamu kan belum menghasilkan uang, jadi tidak biasa sedekah pakai uang. Ya sedekahnya pakai senyum, sedekahnya pakai kepintaran kamu, sedekahnya pakai tenaga kamu, nu bisa nyurungkeun motor, ya. Nah, jadi cara-cara beramal soleh, amal itu kan perbuatan, soleh itu baik ya. Perbuatan soleh yang ada di manusia itu ada beberapa ya. Yang pertama ada ilmunya ya, berarti kamu bisa mempatahkan orang lain. Yang kedua semangatnya ya, kamu bisa memberi semangat pada orang lain ya. Jadi orang lain yang sedang galau, orang lain yang butuh teman, temani ya, supaya orang lain bersemangat. Kemudian juga manusia itu punya potensi fisik, tenaga ya, sebab ada orang pinter tapi lulus jalmana, atau dalam bahasa Sunda pelai ya. Jadi fisiknya tidak kuat, pinter sih pinter kan, fisiknya tidak kuat. Nah yang fisiknya kuat ini wayahna ya pangyurungkeun motor, pangajungjungkeun semen, boh naon lah ya, pangalihkeun meja di kelas. Nah itu kan potensi manusia, kekuatannya masing-masing beda. Ada yang fisiknya kuat, otaknya kurang ya. Ya, ada ya kalau bahasa yang tidak baiknya siapa mah awak gede otak pere nah, gitu. Tapi itu juga bermanfaat ya. Ya, jadi jangan terlalu meremehkan orang lain ya. Hari ini mungkin dia belum pintar ya, ternyata suatu saat nanti dia bisa pintar ya. Nah Bapak baru tadi malam nih ada kejadian unik. Waktu Bapak kelas 10 dulu di SPG atau SMK untuk jadi guru, Bapak punya teman yang benar-benar, Bapak sekolah di Jakarta, teman Bapak itu baru pindah dari Garut. Palahak polohok ya. Diajak ngobrol sering tidak nyambung. Kami pramuka juga dia sering tidak nyambung. Bakatku cicingeuna, tiap pramuka dia disuruh piket nungguin tenda. Ya, jadi kalau Bapak ada kegiatan apapun, ya, abdi saya piket aja deh Pan ya. Nah, ternyata tadi malam Bapak baru dapat WA-nya, dia sudah jadi guru di SMK 3 Tangerang, Kota Tangerang. Pendidikannya sudah S2 melebihi Bapak ya, dan dia sudah haji sekeluarga berempat. Tuh, alhamdulillah ya. Itu teman Bapak yang waktu sekolah teh menurut Bapak palhak polohok ya. Diajak ngobrol teh pati nyambung ya. Sekolah juga tidak pinter-pinter amat ya, ternyata masa depannya menakjubkan ya. Bapak tadi malam ngobrol-ngobrol ya, alhamdulillah ya. Nah, ternyata kita juga tidak bisa menyepelekan teman yang selama di sekolah gening tukang sare ya, rada males, kadang-kadang juga suka merusak suasana kelas ya. Misalnya hitut tidak berbunyi tapi mematikan. Itu juga nanti si eta cenah gitu ya. Jadi nanti ketika kamu dapat teman-teman baru di kelas yang aneh ya, nikmatilah keanehannya ya. Karena mungkin suatu saat nanti dia sukses dan bisa menolong kita ya. Kemudian karakter ini berapa menit lagi nih? Bapak nanya dulu ke panitia. Setengah jam lagi, aduh. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak tidak pol 1 jam ya. Nanti kalau Bapak pol 1 jam, kuota kamu nih kesedot.
Tapi kalau tidak salah nanti dari sekolah ada anggaran untuk beli pulsa ya, sebab dengan sistem pembelajaran daring seperti ini ya resikonya berarti kan pulsa kalian juga nyeropotnya. Jadi nanti jangan beli pulsa yang 20.000 ya. Mual ka cover ya acara. Ya. Yang kedua sehat, tadi sehat sudah Bapak bahas dalam filosofi Sunda yaitu cager. Ya, berarti sehat badannya, sehat juga jiwanya. Ya. Dalam lagu Indonesia Raya juga dibahas, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sebelum badan, jiwa dulu. Ya, memang orang kalau penyakit badan relatif gampang nyembuhinnya. Orang tabrakan, kepalanya retak, kakinya patah, 6 bulan kemudian sehat lagi. Nah, itu kalau penyakit raga. Tapi kalau penyakit jiwa, aduh berat nih, ya. Kadang-kadang raganya oke, jalan dari Rancah sampai Banjar sendirian tengah malam, malah teu diacuk. Tapi kan masalahnya ya jiwanya sakit. Dia sendiri tidak sadar dia jalan dari Rancah sampai Banjar. Nah, kita kalau lihat orang sakit jiwa yang kita sebut orang gila, ya khawatir kan, awakna sehat, teu reungit-reungit acan, ya, reungit geus sieuneuh ya. Tapi ternyata jiwanya sakit. Nah, di sekolah juga kadang-kadang ada seperti itu, ya. Badannya sehat, tapi di sekolah ulang-ulang. Badannya sehat, di sekolah kadang-kadang senyum-senyum sendiri, ya. Tidak lama kemudian mengundurkan diri. Karena apa? Ya karena susahnya gergennya. Dibawa ke puskesmas mah dikasih betadin, ya. Nu kitu mah kudu aya terapi khusus. Nah, ya makanya mudah-mudahan anak-anak Bapak siswa baru angkatan 2020-2021 semuanya sehat rohaninya, sehat juga jasmaninya, ya. Sebab untuk bisa sekolah sampai habis, sampai selesai, itu ya rohani harus sehat, jasmani harus sehat. Ya. Awak sehat bisa angkat ke sekolah, pikiran sehat bisa mengikuti pelajaran, ya. Jadi kalau sehatnya hanya satu saja, misalnya sehat badannya, tapi di sekolah di kelas senyum-senyum sendiri, ya, diajak belajar tidak respon, nah itu ada masalah tuh dengan jiwanya. Ya. Ada yang jiwanya baik, pintar, aktif, awakna geringan, sama juga. Jarang ke sekolah oge. Sisinya ke mana? Sakit Pak, sakit Bu. Nah itu juga berhalangan. Nah, untuk urusan sehat badani mah kan hubungannya dengan sanitasi, ya sanitasi itu kebersihan rumah ya, kebersihan lingkungan sekolah, urusan persampahan lah, permandian itu sanitasi. Ada juga hubungan higienis ini dalam bahasa Islam disebut thayyib, ya, jadi makanannya sehat, bersih, bener gitunya. Jadi ada higienis, ada sanitasi. Higienis itu sama bersih-bersih juga, tapi bersihnya ke urusan makanan. Ya, jadi makanannya jangan yang yang memancing untuk kamu sakit. Misalnya seblak, lada teuing. Seblak naon geuning namina teh lah macam-macam lah. Ada yang jeletot, ada yang setan, ada yang jahanam, ada yang ya memang enak, lagi dimakannya enak, ya. Tapi begitu bereaksi setengah hari kemudian atau 1 hari kemudian, aduh. Biasanya ketika besok pagi kamu ke kacai, knalpot panas. Nah, itu juga pengaruh dari makanan yang tidak higienis. Saus terlalu banyak, sambal atau cabai terlalu banyak. Ya, apapun yang terlalu banyak memang tidak baiknya. Ya, jadi dalam agama kita juga apapun, tidur enak, tapi kalau terlalu banyak, wah, ya, puasa cenah lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Sare bae mah tuh mata tereh buruk, ya. Jadi olahraga baik, tapi kalau terlalu banyak bikin sakit juga, ya. Jadi apapun yang termasuk belajar kalau terlalu banyak ya tidak baik juga, jadi tidak bergaul kamunya, ya, jadi tidak berteman. Jadi ya imbang-imbang sajalah, ya. Belajarnya oke, cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, makannya cukup.
Jadi apapun yang terlalu banyak, meskipun itu hal-hal baik, dampaknya jadi tidak baik. Nah, itu yang kedua, sehat. Yang ketiganya cerdas. Nah, cerdas ini ya salah satu ukurannya kalau di sekolah ya nilai ulangan, ya. Jadi kamu karena memang alat ukur yang dipakai di sekolah adalah ulangan, maka keberhasilan kamu menerima pelajaran dilihat dari nilai ulangan. Meskipun itu bukan semuanya mutlak pasti kamu tanda cerdas. Itu hanya salah satu membuktikan bahwa kamu cerdas. Cerdas yang berikutnya gimana? Bisa melihat situasi kelas, bisa melihat situasi teman, bisa dalam bahasa psikologinya disebut problem solving. Kamu bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi masalah itu kan bukan hanya soal. Masalah itu secara sederhana adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Ya, itu masalah. Ya. Misalnya, kamu ingin sekolah buru-buru, ternyata hujan, aduh masalah. Ya. Kamu ingin sekolah buru-buru, ternyata ban motor kempes, itu masalah. Ya. Banyak masalah. Ya. Kamu ingin hidung mancung keluar, ternyata mancungnya ke tengah. Ya, itu masalah juga. Aduh, masalah irung urang kumaha ya. Kamu ingin mata bulat, ternyata matanya sipit, ya, masalah ya. Nah, jadi orang yang di sekolah juga sama, di sekolah ya. Jadi ada teman-teman yang malas nih dalam piket kelas. Nah, itu kan masalah tuh. Kan kudu nama piket sadayana ya. Tapi ada yang tidak piket. Nah, kalau orang itu bisa sampai piket berkat kamu cerdas. Ya, berarti kamu bisa memecahkan masalah yang ada di kelas. Ya. Kelas kamu sebagian besar sok mabur. Ya. Lain kalabur, mun kalabur mah jadi barodas. Ya. Kabur, bolos. Nah, jika kamu bisa merubah sifat kabur teman kamu itu jadi betah di kelas, nah, kamu cerdas. Ya. Jadi kecerdasan, kalau kecerdasan ulangan kan buat diri sendiri. Ya. Tapi kalau kecerdasan problem solving, memecahkan masalah itu buat diri sendiri dan orang lain. Wah, itu jauh lebih hebat daripada sekedar ulangan dapat 100. Ya. Jadi kamu bisa menyelamatkan orang lain ya dari salah jalan. Ya. Sebab kalau remaja udah salah jalan, kadituna aduh. Sok susah lagi nih di apa namanya? Di bebenerna. Ya. Dalam lagu Kus Plus zaman dulu ya remaja itu bebas apa saja, tapi itu ya sering salah jalan. Nah, makanya supaya tidak salah jalan, ya salah satunya Bapak ngisi materi ini. Ya, selain tadi kamu udah Bapak kasih tahu, pintar-pintar milih teman. Tapi orang-orang yang tidak kamu sukai juga jangan kamu musuhi. Tetap teman-teman kamu han meureun ulah akrab teuing kecuali kamu bisa mewarnainya. Mewarnai itu kumaha mempengaruhi. Ya. Jadi ketika ada kelompok orang yang menurut kamu tidak baik, warnailah mereka sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus, mau sekaligus kalah pasea, ya. Sedikit demi sedikit, supaya nanti berubah ke arah yang lebih baik. Jangan pas kamu mendekati kelompok yang menurut kamu tidak baik, kamu malah terpengaruh, malah terwarnai, ya. Nah, itu mah hubungannya dengan pengalaman dan kecerdasan. Ya. Agak lama kalau dibahas di sini. Ya. Itu tadi tentang sehat. Tentang cerdas, jadi religius sudah, sehat sudah, cerdas sudah. Yang keempat atau terakhir adalah produktif. Produktif ini dari bahasa Inggris production, membuat sesuatu. Nah, apakah produktif yang dimaksud membuat sesuatu? Barang? Bukan. Ya. Khusus untuk karakter, produktif yang dimaksud adalah sama seperti hadis Nabi Muhammad. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi berarti yang tidak baiknya kumaha? Yang tidak baiknya adalah manusia yang musingkeun orang lain. Ya, baliknya kan gitu. Ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, berarti logika kita kalau gitu yang seburuk-buruk manusia ya yang merugikan orang lain berarti tidak bermanfaat. Intinya gini. Untuk urusan karakter, kalau kamu mau di sekolah, Bapak ini pengalaman pribadi ya. Biasanya pengalaman kan guru terbaik. Urusan religius, urusan karakter itu jarang didapatkan di dalam kelas, jarang. Ya. Apalagi yang tampilnya karakter gurunya juga tidak bisa jadi contoh.
Ya, misalnya sambil ngajarnya merokok, atau bajunya kurang rapi, atau datangnya tidak tepat waktu, alias gurunya juga tidak disiplin. Ya, gimana mau jadi contoh, ya? Menurut pengalaman Bapak ini waktu SD dan SMP termasuk pendiam, ya. Begitu sudah ikut ekstrakurikuler, zaman Bapak ekstrakurikuler tidak banyak, hanya PMR dan pramuka, ya. Dan sepak bola kita olahraga, ya. Nah, Bapak ikut 2, bola basket dan pramuka. Jadi nanti kalau kamu jadi siswa SMK Rancah dan sudah belajar normal, untuk pembentukan karakter ikutlah ekstrakurikuler, ikutlah organisasi, ya. Sebab dengan ikut itu, wanter kamu, kemudian kerjasama dengan orang lain, saling memahami, usul sendiri, menerima usul orang lain, aktivitas itu akan terbentuk, ya. Tapi juga Bapak menyarankan jangan terlalu banyak ikut ekskul. Sebab apa? Satu, waktu pasti tersita, ya. Di mulai 2 tahun 3 tahun ini kan belajarnya sudah full day. Full day itu kan di SMK Rancah pulangnya 3:30, ya. Masuk jam 7, pulang 3:30. Aduh, ini yang baru dengar Gusti. Ya, tenang. Ini kakak-kakak kamu yang nemenin Bapak nih di studio telekonferensi, kadang-kadang nggak pulang malah. Pulangnya sore nih, yang aktif di OSIS apalagi. Aduh, Bapak udah habis Isya, mereka baru pulang dari sekolah, ya. Tapi memang resep, ya, harus diakui Bapak ketika masih zaman seumur-umur kalian, ya kalau resep susah, ya. Kalau resep itu tidak bisa pakai logika orang lain, tidak bisa. Orang resep tarabas, menurut orang lain, gawe naon tarabas bebelokan beak duit nyari awak. Ya kalau dia resep, ya menurut dia enak gitu, ya. Jadi kalau orang resep jangan pakai ukuran diri kita, ya. Ada orang resepnya mancing, gawe naon nguseup ngalalengkur. Bicenan waktu, lauk menang meuli kabalongkeun diuseup deui kan gelo. Tapi kalau mereka resep, ya menurut mereka bagus itu, ya. Nah, ada resep di sekolah juga sama, ya. Bapak juga dulu hari Minggu ke sekolah itu gara-gara ikut basket dan pramuka, ya resep, meskipun kata orang lain kabina-bina teuing, ya. Memang resep. Kalau udah resep nggak bisa pakai logika kita. Apapun yang punya resep tidak bisa pakai logika orang lain, ya. Sebab resep itu tidak bisa dilogikakan, ya. Ukurannya kan hati itu, ya. Nah, kakak-kakak kelas kamu ini yang sekarang sekolah, batur malah libur, ya mereka resep. Kalau udah resep itu biaya, waktu, tenaga lewat, ya. Kalau udah resep, ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu kalau itu kepaksa, ya. Kalau kepaksa mah ya apapun, jangankan disuruh datang ke sekolah, dikasih tugas, makan pun kalau kepaksa kan nggak enak, ya. Tidur, dulu waktu kamu kecil kan maunya main, disuruh tidur siang kan, tidur teh enak, tapi kalau kepaksa nggak enak juga, ya. Makan teh enak, tapi kalau dipaksa ya tidak enak juga, ya. Jadi Bapak menyarankan supaya nanti kamu terbentuk jiwa bertemannya, jiwa bekerja sama dengan orang lainnya, jiwa pinter bikin proposalnya, pinter bermasyarakatnya, ikutlah salah satu ekskul yang ada di SMK Rancah. Ada olahraganya, ada sepak bola yang ukuran mini, sekarang tren futsal, ada bola voli, laki-laki perempuan tuh, ya, laki-laki perempuan juga sama, sepak bolanya ada, perempuan juga, futsalnya juga ada, bola basket. Nah, meja pingpong juga ada, hanya kita kurang ruangan. Kalau lagi ruangan dipakai semua, bingung main pingpong di mana, ya. Sebab belum ada pingpong yang ukurannya dikecilkan, belum, ya. Nah, kemudian organisasinya jelas, ya, organisasinya OSIS, silakan mau di OSIS mangga. Kemudian ada yang paling spektakuler dan wajib adalah pramuka. Nah, itu pramuka dulu Bapak teh terlambat ikut pramuka nanti, ya, karena di Jakarta pramuka tidak wajib. Bapak ikut pramuka baru seumur kamu nih, umur 16 tahun baru ikut pramuka. Ya pernah di SD ikut pramuka tapi sebentar. Ya, di SMP ada pramuka tapi Bapak tidak ikut. Nah, pas di sekolah SLTA Bapak ikut, ternyata asik. Kenapa asiknya? Bapak ngerasa pangbodona di pramuka teh, ya. Ya, ternyata setelah ada teorinya, ada prakteknya, ada campingnya, ada jalan-jalannya, waduh,
asik juga nambah temen ya. Nambah temen juga nambah gampang cari pacar ya. Eta mah udah hukum alam aktif ya. Jadi ya jadi Bapak kembali ke yang tadi, jangan terlalu banyak ekskul, waktu habis, duit juga keganggu kan. Tiap ekskul kadang-kadang berbiaya ya, beli sepatunya, beli seragamnya, segala rupa. Jangan terlalu banyak ya, ikut maksimal 2 saja ya. Bapak menyarankan maksimal 2, jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 ya waktu tersita, tenaga tersita, biaya juga tersita ya. Tapi jangan juga tidak ikut sama sekali ya. Jadi kamu disebutnya STO-nya, siswa tanpa organisasi. Jangan juga, atau mau nambah pengalaman dari geus puguh di kelas tepati pinter, ilu ekskul henteu ya. Apa indahnya pakai putih abu-abu ya. Jadi putih abu-abu itu ekspresi diri ya. Ketika kamu sudah berseragam SMK, maka mulailah ada ekspresi diri. Dalam pelajaran IPS, keinginan terendah manusia adalah makan dan minum. Keinginan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu menunjukkan kehebatan kita. Ya. Jadi silakanlah berekspresi. Hanya kadang-kadang masalahnya lah, cenah ada ekskul di SMK nu karesep abdi mah teu aya, lah ikut aja salah satunya lah. Minimal yang tidak 100% pun yang 60% ikut. Misalnya kamu resepnya balap mobil, ya moal aya di sekolah. misalnya kamu resepna ekstranya balap mobil, atau resep ekstrana taekwondo, ya tidak ada di sini, belum ada, belum ada. Ikut saja, ada karate, ya ikut saja. Atau kamu resepnya apa ya, golf. Nah ikut sajalah yang ada di sini, yang penting badan kamu bergerak lah gitu. Resepnya catur, ya kali dirintis oleh kamu, bikin organisasi catur di SMK Ranca, nah, gitunya. Jadi kalau ada ekskul yang belum ada, silakan kamu nanti aktif di OSIS, berpolitiklah di OSIS, ide kamu tuangkan, sampaikan ke orang lain. Cangnyieun ekskul ieu euy, panjat tebing misalnya, ya. Ya silakan, nanti OSIS usul ke kesiswaan usul ke sekolah. Pangdamalkeun we pargi manjat tebing. Ya. Kan handapna sawah tak enak. Handapna ulah hot mic, handapna sawah. Jadi pas jatuh teh kecepluk, tak enak. Empuknya enggak usah pakai matras. Nah, jadi intinya saran dari bapaknya supaya karakter lebih terbentuk, silakan kamu ikut salah satu ekskul. Selain nambah pengalaman hidup, juga nambah pengalaman bagaimana kamu hidup dengan orang lain. Terakhir, biarpun kamu baru sekarang kelas 10, tapi biasanya ini materi untuk kelas 12. Di beberapa perusahaan itu selalu ada iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja itu tidak pernah dituntut pinter, tidak pernah. Ya. Yang dituntutnya apa? Berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik itu ya berkarakter yang bagus tadi yang sudah Bapak bahas tuh ya. Jadi supaya nanti kamu setelah lulus SMK cepat dapat kerja, yang bikin orang cepat dapat kerja itu bukan pinter, tapi koneksi, kenalan. Orang cepat dapat kerja itu bukan karena dari SMK ranking 1, bukan. Yang saudaranya sudah kerja, kakaknya sudah kerja, mamang, uwa udah kerja, teman atau kakak-kakak kelas sudah kerja. Yang paling gampang kamu diajak kerja oleh mereka. Nah, kalau kamu ingin cepat diajak kerja, ya berarti kualitas kamu selama 3 tahun di SMK harus pantas kamu diajak kerja. Jangan malu-maluin, ya. Sebab kalau kamu absennya ngaco, kaburnya banyak, ya, sakitnya sering, orang yang mau ngajak kerja juga ulah si eta euy geringan, ulah si eta euy bolosna mani teu katahan, ulah si eta euy alpa wae, lah ulah si eta euy siga males jamana. Tah. Jadi selama kamu di SMK 3 tahun nanti, ya sebelum kelas 12 manten ya Bapak wanti-wanti dari sekarang. Silahkan kamu mengiklankan diri kamu, ya. Bahasa kasarnya menjual diri dalam arti positif, ya. Jadi kamu harus terlihat ya memang pantas diajak kerja. Ya. Kan salah satu nawaitu kamu masuk SMK
begitu lulus sekolah kerja. Kerja yang paling cepat bukan lulus testing, tapi diajak oleh orang lain. Nah, supaya kamu diajak oleh orang lain kan pilih-pilih, si eta wae euy, rajin, si eta wae euy daekan, si eta wae euy jujur, si eta wae euy disiplin. Nah, itulah yang harus kamu tampilkan selama 3 tahun di SMK. Mudah-mudahan kalau berpenampilan oke, berperilaku oke, ya ketika lulus nanti udah banyak nih orang-orang yang ngincer kamu untuk diajak kerja, ya. Jadi selama di SMK wayahna tampilkan yang terbaik supaya orang lain bisa mengajak kamu kerja. Nah, sekian materi dari Bapak, rada ngalor ngidul tidak sesuai teks karena Bapak sengaja tidak pakai teks, ya. Materi remaja yang berkarakter ini mudah-mudahan secara umum bisa kamu serap, tidak usah semua lah, ya. Minimal satu bidang sajalah. Religiusnya mangga, sehatnya mangga, cerdasnya mangga, produktifnya mangga. Kalau sanggup semuanya alhamdulillah, ya, bukan tidak mungkin. Itu bukan hal yang susah. Tapi kalau kamu susah ya satu-satu sajalah, ya. Tidak usah ditelan dulu semua, sedikit-sedikit saja. Yang penting nanti pas di kelas 12 di final oke, gitu ya. Kamu mudah-mudahan dari awal masuk tahun sekarang sampai 3 tahun mendatang lulus dengan predikat baik, juga lulus dengan perilaku baik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.